Halo adik-adik, apa kabarmu hari ini? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kita bisa bersama-sama saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, walaupun hanya melalui udara, melalui video saja. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang sudah menyertai kami hingga kami ada sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dalam mendengarkan firman-Mu, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita akan baca dari firman Tuhan kita hari ini dibaca dari Roma 6 ayat 1b sampai 11. Mari Mbak Dwi akan baca ya. Adik-adik boleh membacanya juga di rumah. Roma 6 ayat 1b sampai 11. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Oleh karena itu, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup baru di dalam Kristus. Adik-adik, Tuhan Yesus telah mati dan bangkit dari kematiannya. Tuhan Yesus ingin agar kita mengikut Dia. Dia ingin agar kita menjadi hamba yang patuh kepadanya. Artinya, kita mau melakukan apa yang baik yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan Yesus ingin agar kita berkata-kata, bersikap, dan berbuat yang baik karena Tuhan Yesus juga melakukan apa yang baik. Apa tandanya kita menjadi pengikut Kristus? Salah satu tandanya adalah dengan dibaptis. Ketika kita kecil, kita sudah dibaptis. Baptis merupakan tanda orang percaya. Ketika kita diperciki air itu melambangkan darah Yesus yang dikorbankan, disalibkan sampai mati untuk menebus dosa kita. Ketika kita mengaku percaya dan menyatakan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, itu adalah saat Tuhan Yesus hadir dalam hati kita, saat Tuhan Yesus
mau berkarya melalui Roh Kudus-Nya dalam diri adik-adik. Sama seperti Kristus telah mati, maka orang percaya juga mati bagi dosa. Artinya, tidak lagi menjadi hamba dosa. Dosa-dosanya turut disalibkan dalam baptisan tersebut. Kemudian, sama seperti Kristus yang bangkit, maka orang yang percaya juga akan dibangkitkan dan memasuki kehidupan yang baru sebagai hamba Kristus. Dengan demikian, orang percaya tidak lagi boleh hidup di dalam dosa, tetapi harus menjauhi perilaku dosa, karena mereka bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba Kristus. Hidup dan perilakunya harus menjadi baru, artinya melakukan yang baik, yang benar menurut kehendak Kristus. Adik-adik, sama seperti buku yang usang. Buku yang sudah penuh coretan, sudah penuh, tidak lagi terlihat indah. Tapi ketika Tuhan Yesus memperbarui hidup kita, kita sama seperti buku yang baru, buku yang masih kosong, yang belum terisi. Hidup kita seperti buku yang baru yang bisa dibaca oleh banyak orang. Karena itu, apakah yang akan tertulis yang bisa dibaca oleh semua orang? Marilah adik-adik kita melakukan perbuatan yang baik supaya buku kita bisa dibaca dengan semua orang dan orang bisa melihat ada Kristus di dalam diri adik-adik. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukan hal-hal yang sehari-hari yang bisa kita kerjakan di rumah. Misalnya, kita membantu membersihkan tempat tidur, menyapu, mencuci piring, belajar, membaca firman Tuhan, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Menolong orang lain yang susah, kita bisa bantu. Apapun bisa kita lakukan dari hal-hal yang kecil. Adik-adik, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memenuhi keinginan Kristus untuk selalu meneladani sikap Kristus, yaitu dengan selalu berkata-kata, bersikap, dan berbuat yang baik kepada siapa saja. Mari kita tunjukkan perubahan hidup kita dengan melakukan apa yang baik, supaya Tuhan Yesus Kristus senang dengan apa yang kita lakukan, dan kita menjadi hamba yang setia bagi Dia. Itulah tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan sekarang kita akan berdoa. Semoga kita bisa mengikuti seperti firman Tuhan tadi, menjadi manusia yang baru, melakukan perbuatan-perbuatan baik di sekeliling kita. Mari adik-adik kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kasih karunia-Mu yang menyertai kami, hingga kami bisa mendengarkan firman-Mu walaupun hanya melalui video ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami dan jadikan kami manusia yang baru, manusia yang mengikuti kehendak-Mu, manusia yang selalu mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi anak yang baik, anak yang taat, yang melakukan kehendak Tuhan, karena hidup kami sudah diperbaharui di dalam Kristus Yesus yang sudah mati dan menjadi juru selamat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik.